Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan cara atau panduan. Panduan untuk mengisi pengelolaan kinerja, yaitu di PMM. Nah, langsung saja teman-teman semuanya. Yang pertama, kita bukalah Google ya. Udah tahu semua ya teman-teman. Pastikan juga internet kita terpasang dengan baik kayak gitu, atau konektivitasnya, koneksi kita dengan baik gitu. Kemudian langsung saja dari Google ini saya pakai laptop teman-teman, karena juga laptop itu lebih leluasa, fitur-fiturnya bisa terlihat dengan apa ya istilahnya lengkap gitu, berbeda dengan HP. Pasti akan kesusahan gitu. Kalau saya rekomendasikan dengan laptop saja gitu, atau komputer lah. Yang pertama kita buka PMM langsung di Google ya. Nah, langsung saja teman-teman klik platform Merdeka Mengajar ini ya. Ini teman-teman, saya sudah masuk sebetulnya, sehingga saya bisa otomatis untuk masuk, gak login lagi gitu ya. Maka kalau sudah seperti ini kita geser ke bawah ya, atau turunkan, di mana pengembangan diri ini ada banyak sekali ya teman-teman. Ada pengelolaan kinerja dan lain sebagainya. Ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Nah, maka hari ini saya akan memberikan panduan atau cara tentang pengelolaan kinerja. Klik aja teman-teman. Ya, ini adalah tampilannya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum mengisi sama sekali, maka ya ini kursor saya teman-teman. Di sini ini ada tombol mulai. Nah, ada tombol mulai. Tombol mulai ini nanti kalau kita setelah klik, maka akan tampil biodata kita. Biodata kita ini kalau memang sudah benar, langsung klik lanjutkan, data sudah benar. Kalau memang salah, bisa diedit. Nah, tapi ingat teman-teman, mengeditnya cuman satu kali, nggak bisa lebih gitu. Seperti saya ini, kalau saya mulai, maka di sini lanjut rencana kerja. Nah, secara globalnya ya teman-teman, ini Januari ini adalah perencanaan guru atau prosedur atasan. Jadi Januari ini adalah merencanakan, Februari ini adalah persiapan dan observasi kelas, Maret adalah periode observasi kelas dan diskusi tidak lanjut, April Mei pelaksanaan tidak lanjut, Juni adalah refleksi atau penilaian. Ingat teman-teman, masa pengisian rencana kinerja ini adalah 31 sampai 31 Januari tahun ini teman-teman. Jadi segera saja ya bisa diisi agar lebih tenang gitu. Ya, ini saya langsung masuk ke lanjut perencanaan kinerja. Saya klik aja. Ya, ini teman-teman ada 8 indikator prioritas yang dimana kita harus pilih satu. 8 ini kita harus pilih satu. Ada dimensi penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan lain sebagainya. Ini hijau semua teman-teman. Kalau hijau semua kita bebas milih. Karena apa? Sekolah saya ini sudah tergolong baik kayak gitu. Kalau memang kita ada sekolah yang teman-teman kurang, maka di sini kuning lah. Kuning ini harus kita pilih kayak gitu. Mungkin bisa dilihat di rapat pendidikan Satdik Anda ya. Ini klik aja. Ini baik semua, manajemen kelasnya baik, kemudian dukungan psikologisnya juga baik kayak gitu. Baik semua. Jadi saya bebas memilih nanti. Kalau di sini ada yang kuning atau yang cukup atau yang kurang kayak gitu, maka disaranin kita harus klik yang kurang atau yang cukup itu. Oke, saya mengerti. Oke teman-teman, langsung saja saya klik ini penerapan disiplin positif. Sebarang saja teman-teman yang sekiranya teman-teman mau kembangkan yang mana, diklik, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah teman-teman semuanya,
Ini setelah apa namanya, ini yang nomor 1 setelah saya isi yaitu praktik pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kompetensi, nanti yang ketiga ada tugas tambahan, yang keempat ada perilaku kerja dan rangkuman. Nah, sekarang kita sudah ke pengembangan kompetensi ini. Nah, teman-teman, pengembangan kompetensi ini dalam 1 semester dari Januari sampai bulan Juni itu harus mencakup 32 poin ini, teman-teman. Nah, 32 poin ini kita dapat dari mana? Nah, kita dapat dari rencana hasil kerja ini ya. Yaitu contoh saja ini peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar dan seterusnya. Ini poinnya 4. Ini ada poin-poinnya banyak ya, teman-teman. Nah, misalkan saya klik ini ya. Klik ini, kira-kira dalam 1 semester ini berapa kegiatan yang saya ikuti? Kira-kira saya 3 lah gitu. Ya, oke. 3 ya, 12 poin. Maka masih kurang 20 poin. Kemudian saya tambah lagi ya, teman-teman. Nah, ini kira-kira saya mau ngambil yang sembarang saja yang teman-teman sekiranya bisa lah untuk dikejar gitu. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini oke lah, boleh ya. Itu malah nilainya 8 poin itu, teman-teman. Kira-kira berapa dalam 1 semester? Misalkan 2. Oke, jadi ini sudah 16 poin. Nah, kemudian di sini masih kurang 4. Nah, ini teman-teman masih kurang 4. Kemudian ini tambah saja. Oke. Kemudian saya tambah yang mudah-mudah ya, yang teman-teman yang sekiranya dicarinya itu yang mudah lah kayak gitu, tidak yang sulit-sulit. Kemudian misalkan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peran pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas ya. Ini yang biasanya pelatihan mandiri yang ada di PMM, kita klik aja teman-teman. Misalkan 2 kegiatan. Nah, oke, kira-kira ini udah berapa? Nah, ini sudah 44 poin ya. Jadi teman-teman bisa apa ya istilahnya? Minimal 32. Kalau memang lebih baiklah, bagus itu ya. Kalau saran saya sih jangan dipresin, misalkan 36, 40 atau berapa. Nah, kalau sudah teman-teman bisa dilanjutkan ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini adalah opsional ya, Bapak Ibu. Opsional artinya bisa ditambah atau dilewati. Tapi kalau memang di sekolah itu punya tugas tambahan, misalkan bos, bendahara bos atau operator sekolah, itu bisa ditambahkan. Kalau memang tidak ada tugas tambahan ya kita lewati saja gitu. Coba ini saya ya teman-teman, klik saja. Ini misalkan bendahara lah, saya bendahara. Oke ya. Nanti tagihannya apa? Yaitu laporan disertai surat keputusan atau SK lah. Gitu. Kemudian saya juga operator misalkan. Ini di bawah ya teman-teman kalau operator ya. Ini dicari saja, di scroll kayak gitu. Ini operator berarti kalau yang sudah diklik ya teman-teman, itu gak tampil lagi di sini. Diklik saja peningkatan kinerja dapodik atau operator lah itu. Nanti ada SK-nya harusnya. Nah, kalau sudah teman-teman atau Bapak Ibu guru, kita ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini indikator dan perwujudan perilaku kerja. Untuk masing-masing aspek pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Jadi ini nanti prioritas kerja itu ada beberapa indikatornya, pilih salah satu. Jadi yaitu ada aspek berorientasi pelayanan, berakuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif, kolaboratif. Nah, teman-teman bisa pilih saja ya teman-teman. Misalkan bersifat ramah kepada peserta didik, oke dipilih.
Kemudian bagaimana Anda menerapkannya? Pilih saja, mengucapkan salam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur. Oke, kemudian bagaimana Anda akan menerapkannya? Oke, melaksanakan sesuai dengan ketentuan ya. Kompeten, nah ini tinggal diklik aja sebetulnya teman-teman ya, Bapak Ibu, membantu peserta didik. Oke ya, terus ini oh ya, harmonis, misalkan apa ya, memberikan pertolongan. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalkan memberikan solusi atau menawarkan solusi ya. Loyal, kemudian menjaga nama baik. Kemudian apa yang kita lakukan? Melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan. Adaptif, misalkan menyesuaikan diri cepat. Kemudian bagaimana yang Anda terapkan perilakunya? Ya, kolaboratif, memberikan ada 3 ya, rata-rata 3. Bekerja sama secara terbuka misalkan, terus kita bersinergi ya. Terus nah teman-teman, kalau kita sudah sampai ke perilaku 4, kita ke rangkuman. Nah, rangkuman ini apa ya istilahnya? Apa ya, dari yang kita isi sampai yang ke perilaku kerja itu tersaji di sini teman-teman. Tersaji di sini apa ya istilahnya, dari rencana hasil kerja, kemudian seterusnya kayak gitu. Bisa dicek kalau memang kita nggak apa ya istilahnya, nggak sesuai, bisa diubah lagi gitu ya. Ini dari ini ya, dari awal ya, dari pengembangan kompetensi ya, ini rencana hasil kerja ya, sampai bawah, yaitu di sini juga ada tugas tambahan hasil kerja, tambahan kerja tambahan tadi, bendara sekolah, kemudian operator, kemudian nah ini perilaku kerja juga ada rangkumannya di sini. Kita bisa lihat teman-teman atau Bapak Ibu guru, kalau memang dirasa sudah oke, nah, dan bisa dikonsultasikan dulu kepada kepala sekolah. Nah, itu maka kalau ini sudah dikonsultasikan kepada kepala sekolah, maka lanjut ajukan. Nah, kalau memang masih mau diubah saja di sini. Nah, kemudian kalau mau apa namanya masih ragu, nah, bisa diubah. Mungkin sampai itu teman-teman ya. Apa istilahnya, sharing saya harapannya nanti bisa membantu teman-teman. Nah, kalau ada yang kurang jelas, kalau memang teman-teman belum apa ya, masih ada kebingungan, silahkan komen di bawah ini ya teman-teman, supaya nanti akan segera saya respon. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.